Dalam video ini kita akan melihat struktur dan fungsi sel prokariotik. Prokariotik termasuk anggota dari dua domain, yaitu archaea dan bakteri. Prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki nukleus, terdiri dari struktur sel yang sederhana. E. coli merupakan contoh dari sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki kapsul atau disebut juga dengan kapsul lendir pada bagian luar sel. Kapsul adalah lapisan tebal yang terbuat dari polisakarida yang berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan dan membantu organisme tersebut untuk menempel pada permukaan. Selain itu juga terdapat dinding sel. Dinding sel bersifat kaku dan terbuat dari peptidoglikan. Fungsi dari dinding sel ini adalah untuk memberikan dukungan struktural dan mempertahankan bentuk sel. Pada sel prokariotik juga memiliki membran sel. Membran sel ini bersifat semi-permeabel dan berfungsi untuk pengaturan zat atau molekul yang masuk dan keluar dari sel melalui membran. Selain itu, pada sel prokariotik juga terdapat bagian lain seperti flagel. Flagel berfungsi untuk sebagai alat gerak. Bagian lain yaitu pili. Pili berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada permukaan. Dan pili juga berfungsi untuk konjugasi bakteri dalam proses reproduksi, yaitu pertukaran DNA antara satu DNA dengan DNA yang lain. Bagian selanjutnya adalah nukleoid, yaitu bagian DNA yang terletak pada prokariota yang terdiri dari genofor atau untaian DNA yang melingkar. Selanjutnya juga terdapat plasmid, yaitu bagian DNA yang melingkar yang dapat ditransfer antar bakteri. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu pada sel prokariotik juga terdapat sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme sel. Di dalam sitoplasma ini juga terdapat yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Namun, ukuran ribosom pada sel prokariotik ini dia lebih kecil dibandingkan dengan pada sel eukariotik.